Saya Ika Novitasari. Saya di sini akan bercerita mengenai minat saya. Minat profesi saya yaitu menjadi seorang guru. Namun, pada awalnya saya ragu untuk menjadi guru karena banyak omong-omongan orang mengenai guru zaman sekarang ini. Tetapi atas motivasi dari orang tua, salah satu guru di SMA saya, dan salah satu teman saya, maka saya tergerak dan termotivasi untuk menjadi seorang guru. Tidak hanya itu, di sini saya juga mempunyai alasan untuk menjadi seorang guru, yaitu yang pertama untuk menambah wawasan serta pengalaman. Yang kedua, bisa berinteraksi dengan banyak orang karena guru pada dasarnya akan dikenal oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga yaitu guru merupakan sebuah profesi yang mulia karena guru banyak sekali membantu orang-orang yang masih kesulitan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, guru juga mempunyai peranan terpenting dalam masa depan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, saya minat menjadi guru karena guru akan saya jadikan sebagai ibadah. Maka dari itu, saya berminat menjadi seorang guru. Setelah menyimak video sebelumnya, kita akan beralih ke video selanjutnya mengenai simulasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Namun, sebelum kita beranjak ke materi inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini terlaksana dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Setelah kita berdoa, kita akan memasuki materi inti. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan sebuah media pembelajaran yaitu video. Video tersebut sudah lengkap dari materi APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi serta tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk, kita sama-sama simak video APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi tersebut. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai materi APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Namun, sebelum memasuki pembelajaran inti, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian, fungsi, dan tujuan penyusunan APBN dan APBD. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara dan belanja daerah. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui mekanisme penyusunan APBN dan APBD yang berpengaruh terhadap perekonomian. Setelah itu, kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu APBN. Nah, pengertian APBN sendiri yaitu
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah mengulik mengenai pengertian APBN, kita akan beralih ke fungsi APBN. Nah, di dalam fungsi APBN ini terdapat 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi otoritas, yang kedua fungsi perencanaan dan pengawasan, yang ketiga fungsi stabilisasi, yang keempat fungsi alokasi, dan yang terakhir fungsi distribusi. Adapun di sini terdapat tujuan penyusunan dari APBN. Tujuannya sendiri yaitu untuk menjadi sebuah pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam menjalankan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi kesempatan kerja dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat bersama. Setelah itu, kita akan beralih ke sumber-sumber penerimaan negara, di mana penerimaan negara tersebut ada 3. Yang pertama ada penerimaan pajak yang dibagi menjadi 2, pendapatan pajak dalam negeri, dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Kemudian penerimaan yang kedua yaitu ada dari penerimaan negara non-pajak. Dan penerimaan terakhir yaitu ada penerimaan hibah. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat. Dalam pengeluaran pemerintah pusat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut jenisnya. Di dalam jenisnya ini dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran utang, subsidi, dan belanja hibah. Kemudian menurut fungsinya. Dalam fungsinya ini terdapat pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pariwisata dan budaya, agama, serta pendidikan. Dan yang terakhir menurut organisasinya, yaitu pengeluaran untuk berbagai proyek ataupun kegiatan dari pemerintahan. Selanjutnya, terdapat prinsip penyusunan APBN. Di sini ada 2 prinsip. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek penerimaan dan juga prinsip penyusunan APBN berdasarkan pengeluaran negara. Kemudian pada slide ini terdapat asas dan landasan hukum dari APBN. Yang kita bahas pertama yaitu mengenai asas dasar APBN, yang di dalamnya terdapat A. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang B. Penajaman prioritas pembangunan, yang artinya APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih berhemat. Dan yang C. Kemandirian, pembiayaan negara didasarkan pada kemampuan negara dan pinjaman luar negeri, hanya digunakan sebagai pelengkap saja. Nah, pembahasan yang kedua mengenai landasan hukum dari APBN. Yang pertama, UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. Yang kedua, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan yang terakhir, UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, kemudian
Pada slide ini terdapat gambar mengenai penyusunan APBN pada setiap tahunnya. Pada pembahasan terakhir mengenai APBN, terdapat pengaruh APBN terhadap perekonomian, di mana dengan APBN, pemerintah dapat mengetahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan ataupun sedang dikerjakan. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Hal ini bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Setelah kita berbicara mengenai APBN, maka kita akan beralih membahas mengenai APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD sendiri memiliki pengertian yaitu rencana keuangan tahunan dalam pemerintah daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan kemudian akan ditetapkan dengan sebuah peraturan daerah. Selanjutnya terdapat fungsi APBD. Yang pertama ada fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, dan yang terakhir fungsi distribusi. Adapun tujuan dari APBD. Yang pertama, membantu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, menghadirkan dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada DPRD. Pada slide selanjutnya terdapat sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD yang di dalamnya terdapat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Yang kedua ada dana perimbangan yang di dalamnya terdapat dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang terakhir, lain-lain dari pendapatan yang di dalamnya terdapat hibah dan dana darurat. Selanjutnya terdapat jenis-jenis pengeluaran pemerintah daerah. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut jenisnya. Yang di dalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Kemudian yang kedua menurut fungsinya. Adapun di sini terdapat pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pariwisata, dan kebudayaan, agama, dan pendidikan. Dan yang terakhir menurut organisasinya, yang di dalamnya terdapat kepala daerah dan wakil, sekretaris daerah, ketua dan sekretaris DPRD, dan dinas daerah. Pada slide selanjutnya, terdapat mekanisme penyusunan APBD pada setiap tahunnya yang disajikan pada skema gambar di bawah ini. Nah, pada pembahasan terakhir yaitu ada pengaruh APBD terhadap perekonomian.
Apabila APBD telah dirancang sesuai dengan keadaan wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dan dilaksanakan dengan transparansi oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan DPRD. APBD ini akan sangat membantu dalam sebuah upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memungkinkan daerah itu akan mengadakan sebuah investasi baru, dan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Sekian penjelasan materi mengenai APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Jika dirasa kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.